Yesus di situ. Betul, tetapi anak sekolah minggu saya tahu bahwa itu Iya, Yesus Kristus yang mati. tapi di dalam ayat ini kamu dengar jujur dulu. Di dalam ayat ini, di sini tubuh daging siapa? Oke, coba sekarang kau buka ayat. Tubuh daging siapa? Loh, tubuh daging Yesus Kristus di situ. Tidak ada kata Yesus Kristus di situ. Di sini tubuh daging siapa? Bro, betul di situ tidak ada kata Yesus Kristus. Betul, tetapi secara logis orang tahu itu Yesus Kristus, bro. Nggak ada kata Kristus di situ, bro. Bro, ada ayat yang mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kita. Aduh, Menurut kamu sama? lari lagi. Ini kau Lari kamu bingung kan lagi. di situ. Kamu bingung kan di situ? Kamu bingung kan? Allah telah membangkitkan hambanya. Loncat. Ini satu kesatuan. Satu Kamu terbiasa kesatuan. dengan mengenakan orang dengan satu narasi. Pikirmu Allah itu Power Rangers apa? You tidak bisa. Pikirmu Allah itu Power Rangers? Loh, itu otakmu yang mengatakan begitu. Allah bisa apa saja. Loh, Kok satu kesatuan? Memang kesatuan dari apa? Tawai. Kau pikir Allah itu Power Rangers apa? Manikil. Allah Aduh. telah membangkitkan Ini bodoh Yesus sekali kau Kristus ini. Tuhan kita. Ya, apa kalau ada narasi seperti itu? Hah? Allah telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kita. Dikaitkan dengan tubuh jasmani yang mati ini siapa? Jadi Yesusmu punya Allah, punya Tuhan. Loh, Lah iya kan? aduh, kau ini. Lah iya, kamu apa bedanya dengan kaum muslim fakta sama aja tuh? literal. Itu fakta yang ada. Fakta literal, gundulmu fakta literal, otakmu yang gak nyampe. Tritunggal mengakomodir semua Itu fakta-fakta bukan literal fakta itu, bro. literal, itu otakmu yang gak nyampe. Loh, bukan otak saya tidak nyampe. Otak saya itu mampu merangkum sesuai batu bara yang ada. Kalau kau itu hantam rata, ya. Sekarang saya tanya, kalau begitu, yang Asal mati itu bunyi siapa? kau. Udahlah, asal bunyi kau ini. Loh, saya berbicara pakai dasar. Dasar dari mana? Dari otakmu. Dasar dari otakmu. Ayat Alkitab. Loh, saya Dasar tanya, dari yang mati- otakmu. Yesus sebagai daging yang bisa lapar haus Iya, menderita sampai mati, dasar itu dari siapa? mana itu? Dasar dari otakmu. Kok dasar dari mana? Itu Dari mana itu dasarnya? Dari otakmu atau dari Alkitab? Alkitab, Malikil. Ya, di Yesus mana? Di Kristus mana? itu Di mana? dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani baca. Iya, apa hubungannya dengan Allah mati? Lo hubungan dia dalam tubuh jasmani, dia dapat dibedakan dengan Allah yang adalah cerewet bisanya bicara enggak. Iya, kamu kan minta di dalam Alkitab. Aduh, Kau ini mulut perempuan, Yesus. bro. Iya, jadi kamu kan minta di mana ayatnya Allah mati. Saya bawa ayatnya, kamu tolak. Ya kan sedeng kau ini. Minta ayatnya dikasih ayatnya salto. Iya, salto. Yang mati itu bukan Allah. Iya, karena kamu menolak. Tekstualnya kok benar itu tekstualnya. Jadi buat Tritunggal sudah, berhentilah kalian menjadi bodoh dan dungu, ya. Berhentilah membodohi diri kalian. Ini tekstualnya, ini buat kawan-kawan muslim ya, buat menghantam mereka. Di ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah. Ini pronon. Pronon itu kata ganti. Kata ganti untuk apa? Apa fungsinya pronon? Pronon itu fungsinya untuk menggantikan naun atau orang yang juga untuk mencegah. Fungsinya untuk mencegah adanya pengulangan atau repetisi kata dalam kalimat. Itu fungsinya pronon. Makanya digantikan dengan kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti ini kembali kepada yang sebutan Allah itu. Nah, jadi jauh dari Allah dan memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang, ya, di sini sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya. Tidak ada kata Kristus. Kata Kristus ini made in Elai. Diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya oleh kematian Allah untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Begitu. Hello mati, bego.
Gimana? Dong. Ini mic gua kebuka ya? Bill. Ya, modalnya Sorry, hanya Bill. begitu. Mic gua kebuka. Modalnya hanya itu. Sorry, mic gua kebuka, gua pikir ketutup. Ya oke, silakan Aderion tanggapi. Kok mati. Sabar. Kita sapa dulu. Elohim kok Standby, mati. Kiamat standby. Kiamat. Waduh, kiamat. Bukan itu, bukan. Kiamat itu tadi udah janjian jam 12 siang, dia munculnya jam segini, jam 5. Jadi kalau Elohim tidak mati, Yesus bukan Elohim, selesai. Ini teman lu, Bill. Malikil. Elohim kalau tidak mati, berarti Yesus kalau Allah tidak Elohim mati. mati. Kalau Allah tidak mati, berarti sama ya, orang nggak Nabi. masalah, itu kan iman mereka. Begonya Anda Kristen. tampun. Lo kok bego? Beda. Yang bego Gua siapa? Kristen. Kalau lu oneness. Masa Kalau Elohim mati? Allah, Elohim kan logikanya begini. ruah. Gini, kalau Allah Ruah tidak kok mati, mati? berarti Yesus bukan Allah. Roh ente mati nggak? Roh ente? Enggak? Yo, Itu pakai mana timer mungkin ya. mati? Ya, pakai timer nih. Pakai timer Nggak usah. dengan Aderion. Ya. Ngapain pakai timer? Enggak apa-apa, 3 menit. Ayo udah. Nggak usah kelamaan. Mulai duluan. 3 menit, 2 menit aja, 2 menit aja. 2 menit. Jangan 3 menit aja. Rion mulai duluan, Rion, ayo. Silakan kasih ayatnya. Dia aja. Oh dia, oke siap. Iya, dia dulu. Lanjut Malikil. Oke. Kalian mute dulu. Jadi saya berbicara Tinggal dia data siksa ya. gue ya. Ya, saya berbicara data tekstual. Ya, jadi di sini juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah. Logikanya manusia itu berdosa kepada Allah, bukan berdosa kepada manusia. Oke? Manusia itu berdosa kepada Allah, melanggar hukum Allah, Adam dan Hawa. Jadi memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan Allah, ininya kan pronon kepada kata ganti untuk Allah. Diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya, bukan jasmani Kristus, nggak ada jasmani Kristus. Di dalam tubuh dagingnya oleh kematian Allahnya, kematiannya. Nah, ini saya kasih nih ayat 22. Ya itu siapa? Aduh, santailah. Kan pakai waktu katanya. Memang diinterupsi harus begitu loh, Bro. Oke. Somati tubuh dagingnya. Nya itu kembali kepada siapa yang olehnya manusia berdosa. Manusia berdosa kepada Allah. Manusia itu bukan berdosa kepada bukan berdosa kepada hewan. Manusia itu berdosa kepada Allah. Itu. Jadi karena manusia berdosa kepada Allah, Allah sendiri yang memperdamaikannya di dalam tubuh dagingnya oleh kematiannya. Nah, sampai di situ dulu tanggapi. Gue siapin dulu. Teks Ya, gue ntar. pas. Gue siapin dulu teks gue ntar. Elohim itu Alikil itu nggak mungkin mati. Dia tuh roh, yang mati itu daging, bro. Ntar ya, gue siapin dulu. Nih. Bil, gedein mic ini gue, Bil. Ya kan? Yang telah dibunuh dalam keadaan manusia, bukan Allah itu mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu in the flesh, sarki zopo iteis gitu loh. Gitu loh, bukannya Elohim itu kan roh, bro. Kalau roh itu nggak mungkin mati. Jangankan Allah, roh kamu aja nggak mungkin mati. Jadi kamu mesti tahu dulu apa definisi mati. Mati itu ya daging kamu, dari debu akan kembali menjadi debu. Itu kalau kata Adam, maka di zamannya Adam, karena engkau dari debu, maka engkau akan menjadi debu. Elohim bukan debu, Elohim itu ruah, suatu hal yang tidak terlihat. Roh itu tidak berdaging dan tidak berdarah. Itu ada ayatnya pun disebut sama Yesus.
Nah, itu aja dulu tanggapin. Jadi fokus gitu loh. Silakan. Oke, kamu bawa satu Petrus ya. Gini ya kawan-kawan. Jadi kesesatan dalam terjemahan itu menggiring orang menjadi bodoh. Di dalam 1 Petrus 3:18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ini tidak ada di dalam originalnya, itu dibunuh mati dalam keadaan manusia, tapi daging. Oh, nggak ada itu. Nggak ada ini. 1 Petrus 3, jangan Kok dipotong nggak Pak ada Derio. sih? Nggak tunjukin dong. Iya, sebentar. Iya, Interlinear sebentar. tunjukin. Iya, sebentar dia. Koplak tunjukin. Sorry, mic gue tutup. Iya, santailah. Saya paham kok karena kualitas kapasitasmu begitu, jadi kamu tambahi itu untuk mendompleng supaya Cek kamu Bill, kelihatan. saksi Bill. Lo Iya, saksi Bill. Iya, Iya, saya paham kok. iya. Itu gerakan tambahan untuk supaya kamu terlihat berkualitas. Padahal tidak. Gini. Katro lo, Inggrisnya hancur lo. Oke, ya. Christos havax peri, ya. Hamartion dikaios hiper adikon hina himas prosagage hoteos tanatoteis men sarki. Men sarki. Jadi sarki itu apa? Sarki itu bukan manusia. Sarki itu daging. Siapa yang dibunuh dalam keadaan daging? Allah itu sendiri. Sebab Allah itu yang menyatakan diri dalam daging. Theos mysterion, Theos epanerote en sarki. Allah yang menyatakan diri dalam daging. Nah, Allah yang Itu baca itu apa tuh? Tanatoteis itu apa? Tanatoteis itu apa? Ya apa? Teis ini bentuk kata. Bukan itu ini tanatoteis. Dia artinya apa? Dia mati. Dia Nah mati. itu terus yang mati. Terus kata lu bukan nggak ada kata mati. Yang nggak ada tuh apa? Kata apa yang nggak ada tuh? Kamu kan bilang mati dalam keadaan manusia. Loh, iya. Tidak ada kata manusia. Sebentarlah Derion. Ini flesh, sarki itu ya flesh. Manusia itu daging, sarki. Oh no. Gini. Supaya kamu belajar lagi begini sebentar Derion. Sebentar ya, Derion tenang. Jangan sok-sok keren lu. Bukan, memang saya sarki keren. itu ya daging manusia. Memang saya keren. Goblok. Kamu Sok-sok tenang. keren lu. Memang saya keren. Nah, Tunjukin. Bambang Norsena aja gagap ketika berhadapan dengan saya. Sorry, mic gua kebuka teman-teman. Oke, jadi gini ya, ini konsekuensi buat orang-orang yang nggak ngerti ya. Dalam 1 Korintus ini perbandingan ya. Jadi sarki itu bukan manusia kawan, nih ya. Supaya kalian juga belajar, tidak dibodohi oleh orang-orang yang tidak mengerti ya. Dalam 1 Korintus 15, nih, catat ya, dicatat. Buat Tritunggal yang bodoh-bodoh catat. Supaya kalian tidak menggenapi ulangan Hosea 4 ayat 6, binasa karena kebodohan. Bentar ya. Oke, dalam 1 Korintus 15 ayat 39 nih. Bentar ya, nanti kita ikuti maunya Derion itu. Oke. 1 Korintus 15 ayat 39. Ini ya, 1 Korintus 15 ayat 39. Kita baca dulu terjemahannya. Bukan semua daging, ini sarki. Nah, terjemahkan manusia. Bukan semua manusia sama. Ini sarki. Ya, manusia lain daripada ini sarki juga. Manusia binatang. Lain daripada manusia burung. Lain daripada manusia ikan. Karena semua ini sarki. Kita lihat originalnya. Nih, ada Rian kan nggak pernah belajar. Jadi asal bunyi aja. Nih, 1 Korintus 15 ayat 39. Oh, ada manusia ikan, ini manusia ikan. Iya ada, harusnya ada loh. Goblok. Oh, bahasa sarks. Emang sorry, mic gua kebuka ya? Oh, bahasa sarks. He aute sarks ala ale men antropon. Ale de sarks tenon. Loh, kenapa tidak diterjemahkan manusia binatang? Tenon, ini binatang. Manusia binatang. Kan sarks. Manusia binatang. Oke. Jadi di dalam 1 Petrus itu bukan dibunuh dalam keadaan manusia. Dibunuh dalam keadaan dia inkarne, daging.
dalam keadaan daging dia dibunuh. Ketika Tuhan menyatakan diri dalam daging, dia itu dibunuh dalam keadaan daging. Nah, kata dibunuh pun ini bisa dijelaskan. Tapi yang pasti tidak ada keadaan manusia, nggak ada. Itu tafsiran Elai, bukan terjemahan. Tafsiran itu bukan terjemahan ya. Tafsiran itu interpretasi karena mengandung suatu doktrinal. Ya, kalau terjemahan ini dibunuh dalam keadaan daging, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi sudah terjawab. Nah, pertanyaan saya di Rion, kan kamu belum menjawab. Saya bawa ayat ini loh. Allah itu memenangkan manusia, diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya oleh kematian Allah. Ini kamu belum pernah bantah. Silakan kamu bawakan satu ayat saja di mana Allah itu tidak mati. Saya kasih kamu satu botol Ada aqua. kematian Allah di situ. Kamu jangan ngaco kamu. Ini Mana ada kematian kematiannya. Allah? Nya itu apa? Nya ini kembali Coba kepada tunjuk bahasa aslinya, tunjuk coba tunjuk. Kolose 1 ayat 22. Nih ya. Nini de Malah apo katale apo kate laksen. Kalau seberapa? Kalau seberapa? 1 ayat 22. Ya kamu kan baru baca, santai lah. Halo, diem aja. Saya meluangkan waktu. Lu memang gue incer lo. Bukan, kamu Memang lo harus gue kejar. Bukan santai, memang lo harus gua yuk kejar. mengejar punya modal apa, Rion? Lah gue punya semua. Apa? Punya modal semua gue. Semua. Ngerti aja kagak? Gimana yuk mau mengejar Jangan malikil? kasar, nggak boleh ngomong goblok-goblok. Iya. Aduh. Santai aja, Yon. Iya santai lah. Kalau you punya kualitas kapasitas ya buktikan you berkualitas. Kalau nggak punya kualitas kapasitas ya Anda Mana harus Elohim? Tunjukin, kampret. apa? Apa itu? Tunjukin Elohim mati, kampret. Santai dia, santai ah. Biar puas lo, kampret gue bilang lo. Mana Elohim mati? Iya. Jadi kan begini ya Rion ya. Saya ajari kamu bahasa ya. Nih. Di ayat 21 juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Nih. Allah. Bil, gedein gue, Bil. Kelamaan Sebentar banyak dulu. bacot lo. Bil, gedein gue, Bil. Gedein gue, Bil. Si penipu ini gedein gue. Iya, silakan. Biar Rasul. Abis ini. Enggak apa-apa, Osep. Dia mau buktikan bahwa di situ salah. Kalau sesuatu ayat 22 kan, ya kan? Ini lihat. Ini menggunakan kata ganti. Of him itu dari mana? Dari Sarkos, dari Flash. Kok jadi Elohim? Kamu ngaco kamu tuh. Kamu bilang kematian Allah, Elohim. Gak ada situ kematian Elohim. Ini menggunakan kata ganti. Dagingnya itu yang mati. Nah, itu kembali kepada siapa, Rion yang pintar? Lu ke Sarkos dong. Kok ke Sarkos? Sarkos itu punya siapa, Rion pintar? Kepunyaan si Flash. Flash. Iya. Loh, gimana sih? Mana ada Elohim? Coba di situ mana kata God gitu? Mana kata Oke. Theos mana? Theon mana? Oke. Mana tunjuk Osep, mana coba Osep, coba besar, gedein dia. Gue pengen tahu kata Theon di situ di mana? Oke. Jadi ini kan mulai Banyak ini bacot, tunjukin kata Theon di situ, jangan banyak bacot. Iya. Tunjukin, jangan banyak bacot. Ada Rion. Pakai bahasa asli, Santai bahasa lah. asli. Pakai Kalau bahasa you, asli buruan. kalau you punya Buruan. kualitas santai. Oke. Enggak, ini udah kualitas gue ini. Gue pengen Kualitas- desak lo. Memang dia tuh, kamu tuh harus didesak. Kamu nipu-nipu, dipanjangin Kalau modal- omongan. Mau narsi, kalau modal begitu kamu susah. diperpanjang, tapi kamu nggak menunjukkan kata Theos di situ. Oke, makanya saya baca ya. Buruan. Juga kamu ayat 21 nih. Nah, ini kan mulainya dari ayat dari sini ya. 22 langsung aja. 22 mana sih itu kematian Iya. Allah? Di Kematian sini, Elohim. iya, di sini Elai menerjemahkan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi Allah, kan ya itu kembali kepada Allah dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Nanya kan kembali kepada Allah, yang olehnya manusia berdosa melawan Allah. Itu logik. Sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh dagingnya, tubuh daging Allah oleh kematiannya Allah. Kembali pronon itu kembali kepada Allah, yang olehnya manusia berdosa, yang olehnya Allah itu memperdamaikannya. Begitu Adirion.
Coba gunakan logika. Di dalam, lu bilang tadi, coba di dalam apa? Di Kematiannya. dalam, oh enggak, di dalam apa? Enggak, Di dalam tubuh Nah, dagingnya. Nah, tubuh dagingnya itu yang mati. Iya, tubuh itunya siapa? Itu tubuh dagingnya itu yang mati. Iyanya siapa? Ya si tubuhnya lah. Lah tubuhnya sih kembali Iya kepada dong. oknumnya, siapa oknumnya? Bukan loh. Malu Enggak, gua. perhatiin Ini loh, namanya matanya si tuh. Malikil itu. Di Bikin dalam malu si Malikil. tubuhnya itu yang mati, goblok. Ini kan nya ini pronon. Inilah kalau berburu sama Malu-maluin si lu. Aduh, ini kan Berburu sama pronon. Ini kan pronon kepada Allah, ya kan? Pronon kepada Allah bukan? Apaan? Bukan di dalamnya, nyampe di dalamnya itu. Iya, di dalam, ininya ini kepada diperdamaikannya, iya. aduh. Iya. Diperdamaikannya di Sebenarnya dalam. gini ada dia. Enggak, itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di sini, Al-Elohim. di sini, Ah. di sini boleh juga, di sini juga boleh Diperdamaikannya. sebentar. Di sini juga boleh pakai kata dia, karena nya dengan dia itu sama. Ya, Jadi terserah, tapi- diperdamaikan dia di dalam tubuh daging dia oleh Nah, kematian bukan, dia. Bukan. Di Loh. dalam tubuh jasmani. Iya jasmaninya, nya itu siapa? Di dalam ya kan anaknya. Mana kata anak? Nggak ada kata anak Kristus. sini ada Rion. Mana anaknya? Mana anaknya? Yang mati itu flashnya itu Pak. Itu Iya, merujuk- mana anaknya, Leo? Yang mati itu Pak, itu merujuk Iya kepada di sini Kristus. mana kata anaknya Leo? Bukan. Itu mana kata Kenapa, Elohim di situ? Leo? Memang kata Elohim di situ mana? Kan di ayat 21. Mana kata Elohim di situ? Ayat 21 kan di sini juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya. Ya betul. Sebentar Lu dulu, jangan ke Adelio. atas, bro, langsung. Ini ayat aja. 21 Adelio. Kelamaan. Ke 22 aja. Kamu kan cuma hanya banyak gocek. Ke Lah 22 terus langsung. ininya ini kembali Ya, kepada siapa Adelio? Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani. Tubuh jasmani ya anaknya. Tubuh dagingnya, nya itu siapa Adelio? Loh, Pak, Allah Elohim itu kan roh bukan tubuh, bukan Lah, jasmani. kalau dia menyatakan diri dalam Kamu tahu daging nggak? gimana? Kamu tahu nggak, Pak? Kamu tahu nggak Elohim itu bukan tubuh, bukan jasmani, tapi ruah. Kamu tahu nggak? Iya kan ruah menyatakan diri dalam daging. Makanya Adelio. LAI supaya nggak ada orang-orang goblok kayak kamu dijelaskan itu tubuh Kristus. Saya, Leon. Lah, Bang, Elohim itu tidak jasmani, bukan Ini fisik pronon Elohim. Adelion. Enggak, Ini gini, dia tahu, pronon. tidak ada kata Kristus toh. Lantas kamu mau bilang, enggak, bang, Kamu makanya ini Adelion, kamu ngelti itu plonon, kamu ngelti plonon? Kamu ngelti plonon itu fungsinya apa plonon? Plonon itu kembali kepada siapa Adelion? Kamu ngerti kan plonon itu apa? layar gue aduh Bill, gedein dulu layar gua nih, orang kampret ini. Elohim kok jasmani, goblok yang campur. Gedein dulu jasmani. Saya sih berharap kamu bisa mengimbangi diskusi ini. Kalau modalnya Enggak hanya loh. begitu ya, saya menyerah bukan. Deriona. Lah memang kamu harus menyerah. Kamu tuh Bukan, gimana? saya menyerah dengan orang asal bunyi Derion, bukan itu Gak maksudnya. mungkin gak asal bunyi, Pak. Roh itu, Allah itu, Elohim itu roh bukan jasmani. Yohanes 4 ayat 24. Nih. Kalau dia menyatakan diri Kamu dalam itu, daging, biji mana itu? Kamu melihatnya itu, Pak, mesti komprehensif Alkitab saya. Kalau dia menyatakan diri Ini bukan dalam Alkitab daging, kamu. biji mana? Ini bukan Alkitab kamu. Ya, lihat ya. Lihat. Nih, Allah itu roh bukan jasmani, Pak. Iya, kalau dia menyatakan Makanya, diri dalam daging, bagaimana? Loh, Allah itu roh. Harusnya kamu tanya, mana Allah menyatakan diri dalam daging? Begitu Bukan, pintarnya. enggak. Allah itu tidak mungkin jasmani, Bangke. Kurang ajar. Sama kamu Siapa kurang ajar, bilang? Bang, Siapa nih. bilang? Bill, kamu perhatiin Bill, kamu Berarti perhatiin. Yesus itu bukan Allah, Di no? sini Ya sudah disebut selesai. Yesus Kristus itu the man, a man, anthropos Christ Jesus, Kristus Loncat Yesus, lagi. manusia. Lalu kenapa Aderion, Bill? Kenapa dia loncat itu disebut lagi. daging? Diam. Kenapa dia itu disebut daging? Ini biar kamu nggak goblok nih. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, makanya ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, karena kita itu dari darah dan daging. Makanya kalaupun disebut daging, saks itu merujuknya kepada manusia, antropon, bukan ikan, idiot. Nah, jadi agak repot ya, Osip kalau diskusi dengan orang yang modal begini. Saya paham Derion. Lo itu
kan Aduh, bukan daging, bukan belum jasmani apa-apa, setan. Dirion, Dirion. Emang kamu setan kamu. Ya, makanya begini ya kawan-kawan. Ya, gue udah siap gue di Kalau kalian itu di mau banned. Gua jadi nggak apa-apa, lu. Emang gue apologet, pengen gampar ini orang. kalau kalian mau jadi apologet Setan. itu pastikan punya isi Emang lo kepala. apologet? Emang lo apologet? Lu pemfitnah. Saya menghimbau Apologet ya. kepala lo, kepala. Lu Aduh, tuh pemfitnah minta kamu. ampun ya. Idiot kamu. Ayo jangan gitu nggak boleh. Lu jangan ngomong kalau lu Iya. ngomong sama anak baru nggak apa-apa. Lu ngomong sama gua, ngomong apologet. Malikil Gila aja kamu. slow loh, jangan. Iya, slow lah Bang, Dirion. Bill, dia itu sudah fitnah. Elohim dia sebut fisik, idiot. Elohim itu ruah. Jangan kayak gitu. Yang mati itu dia menyatakan dengan mengaruniakan anak yang tunggal, bukan dirinya, Pak. Iya, kan kamu tidak percaya tubuh Yesus itu Allah, ya sudah itu imanmu. Yang Allah itu, Masalahnya, sebentar dulu, ada Yoyon, Pak, Allah bentar. itu roh bukan fisik. Aduh, Idiot. Yoyon, Allah itu bisa menyatakan diri dalam daging, bisa. Loh, bener. Memang Kecuali bener. Romo Daniel nggak Nggak bisa. usah ngomong Romo Daniel lu, pendeta setan lu nggak tahu gue nama pendeta setan lu. Lu jangan mau bawa nama Romo Daniel gue, setan. Mentang-mentang Jangan Romo gue terkenal. kesurupan lah kau ini. Mentang-mentang Romo gue terkenal, lu nggak usah serang-serang Romo gue. Aduh. Pendeta gembel kamu. Setan kamu ngomong Romo Daniel. Jadi Hadapin gue aja. ada Yoyon, santai gini. Jadi memang kalau nggak ada kualitas kapasitas ya begini jadi. Bangke lu. Memang Aduh, ngapain perlu minta kualitas sama lu ampun setan? lah. Santai Yon, santai Yon, Idiot dasar. santai. Santai lah Kan Rio. goblok pemalu-malu. Lu ngomong Kristen lagi. Aduh, Allah itu kasihan. jasmani, tubuh Allah, idiot. Kan dia menyatakan diri ada Yoyon. Pantesan orang Islam salah paham mulu. Oh, rupanya ketemu si Malikil, makanya jadi goblok. Ya, minta ampun. Polemikus di Indonesia makanya jadi goblok karena ada ketemu Malikil. Ini nih. Jadi begini ada Yoyon. Allah itu roh, pantes sebentar mati. dulu, santai Goblok. lah. Aduh, minta Santai Yon, ampun. santai Yon. Santai lah. Lu diam, Coba. lu diam. Minum air putih dulu, Yoyon. Tapi Minum setan air lu putih. buka puasa dulu setan. Yoyon, minum air putih Kenapa dulu ini? Yoyon. Ini urusannya apa masih itu? sama setan. Enggak, Parah setan ini. lain gak usah masuk. Setan yang lain gak usah masuk. Baptisan yang benar menurut Kristen yang benar Bil, itu baptisan Bil. dalam nama Bapa, Bil. Putra, atau Lu jangan lari ke lu jangan lari ke baptisan, Bil. Iya, Bil, jangan lari boleh ke baptisan. dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Jangan Yesus. ada ngomong ke baptisan. Lu jangan ngaco lu, Bil. Masalahnya begini Lu mau Yoyon. ngaco-ngaco Yang ilmu kamu setan. kuasai dari Alkitab itu apa? Itu yang kita bahas. Yang kamu ngapain? tidak kuasai nggak usah. Kamu kuasai apa tentang Alkitab? Itu yang kita bahas, ayo. Gua mau ngasain lu bahkan. Lu Aduh, gua minta kuasain. ampun dah. Alkitab. Penonton udah bisa menilai kamu itu Gue bagaimana. marah. Yoyon. Gue minta maaf ya. Memang gue marah. Gue panas karena kamu tuh terlalu bodoh. Allah itu Elohim itu ruah, Pak, bukan jasmani, bukan fisik. Pertinyiin saya, Makanya, Allah yang adalah enggak, roh. kamu perhatiin dulu ya, Pak. Gini, Yohanes 4. Yoyon, pertanyaan saya, Allah yang Bil, lu adalah yang roh. benar, Bil. Loh, gini Yoyon, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan diri Kenapa? dalam daging? Lu jangan mute gua. Bukan, gantianlah bicaranya. Gini Yoyon, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan dirinya dalam daging? Bisa nggak? Dengan mengutus anaknya, bukan bisa atau tidak, dengan mengutus anaknya. Itu Yang nggak saya firmannya. tanya, Allah yang adalah roh bisa nggak menyatakan, merealisasikan dirinya? Bisa dengan Oke. mengutus anaknya, dengan Oh, mengutus anaknya firmannya. berarti Pak. kalau mengutus Anaknya. anaknya kagak bisa Yoyon. Loh, memang Gitu. begitu kok. Yohanes 3:6 ya. Kalau mengutus anaknya gua kan berarti beriman kagak sama semua kagak ayat. bisa Yoyon. Kan gue beriman Gitu. sama semua ayat. Kalau kamu kan bidat kan milih-milih ayat. Loh, enggak. Dengan mengaruniakan anak yang tunggal, bukan dirinya sendiri. Anaknya itu sebentar gini, santai aja ya. Anaknya itu apakah Allah Bapa itu sendiri atau Allah lain selain Bapa? Loh, anak itu bukan Bapa. Anak itu Ya, firmannya, Pak. saya bertanya anak Loh, saya itu. menjawab. Iya ya, oke. Gini pertanyaannya. Anak itu pasti Anak bukan itu, Bapa. ya oke, Anak itu berarti- pasti bukan Bapa. Jangan muter-muter kamu. Oke, berarti Jangan anak balik-balik. itu Pasti berarti bukan Bapa. anak iya berarti anak itu adalah Allah lain selain Bukan, Allah Bapa. bukan. Dia firman Allah. Dia firman Allah, Oke, bukan Allah lain. oke, Dia firman. disebut firman Allah. Oke. Loh, firman Allah itu ya Oke. Allah juga, bukan Allah lain. Oke, Idiot. firman itu Bapa bukan? Loh, bukan. Oke. Nah, kalau Masa firman firman itu Bapa? sebentar dulu. Kalau firman itu Allah. Yohanes 1 ayat Oke, 18. sebentar. Kamu kan berkata firman itu Di Allah. mana kan? firman itu Bapa? Di mana lu punya dasar firman itu Bapa? Oke, berarti ada Allah lain selain Bapa yaitu Allah Bukan, firman. bukan, Benar? jangan berarti Loh, di terus mana firman itu gimana, Bapa? Nggak, Yoyon? di mana firman itu Bapa? Di mana dasarnya?
Bukan, gini, kamu kan berkata. Jawab Aduh. setan. Jawab setan. Di mana Loh, kok firman itu begitu, adalah Bapa? Yoyo? Loh iya. Firman itu di mana Santailah, disebut Bapa? Yoyo. Bapa itu justru sumbernya. Firman itu adalah anaknya. Bapak Di dengan mana? firman siapa yang lebih dulu ada, Jangan Yoyo? di mana disebut firman adalah Bapa? Di mana? Oh ya, Yohanes 1 ayat 1 Tunjuk. jelas. Mana disebut? Ya, Ah, sang firman adalah Allah. Loh bukan. Lu Loh. sampai 18 lu baca, itu kan panjang itu ayat. Aduh, gimana Kamu sih baca. Yoyo? Itu apa? Gelar. Tidak ada aturannya gelar dihubungkan dengan gelar itu mengindikasikan dua pribadi. Nggak ada. Gelar Tuhan itu semua disebut. Dalam aturan Grenville Safrul, gelar Tuhan itu dihubungkan dengan kopulatif, itu bukan membedakan untuk menghormati. Oke, tapi kan Anda di sini menyatakan gelar yang dihubungkan itu menyatakan pribadi. No, gelar itu tidak berbicara pribadi. Gelar itu sebutan bagi sosok keberadaan. Gini ya. Tar. Oke. Ya. Grenville. Oke. Jadi kalau itu dipaksakan dua pribadi, problemnya kawan-kawan itu tidak mau disebut politeis. Nah itu problemnya. Dan kajiannya kan itu prematur. Kajiannya prematur. Jadi kajiannya orientasinya adalah pribadi lebih dari satu. Aturan ke berapa, Bu? Silakan. Sebentar saya ya. Saya coba baca aturan keberapa ya. Tapi nggak usah terima dulu deh yang tadi Bang Meliki. Oke, saya nanti carikan aturannya ya. Yang dihubungkan nama dengan nama itu baru bisa dikatakan dua pribadi. Tapi kalau yang dihubungkan itu adalah gelar dengan gelar, itu tidak menyatakan bahwa itu dua pribadi. Gelar Tuhan itu semua disebut. Kenapa gelar Tuhan semua disebut? Karena gelar Tuhan itu tidak ada yang nganggur. Gelar Tuhan itu punya fungsi semua. Ya. Oke, contoh di sini sebentar ya. Saya carikan gelar yang punya. Jadi itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kata kerja. Kata kerja. Kan saya sudah jelaskan kata meta itu tidak mutlak, itu dua. Kata meta itu tidak mutlak dua. Karena kata meta, ya saya lupa ya, saya bawakan dari penjelasan tentang grammarnya. Kata meta. Jadi yang Anda bawa itu contoh seperti ini, Bro ya. Contoh oke. Nah, Tou kurio kai soteros, oke. Ini nggak ada definite artikelnya. Anda kan berlindung kepada definite artikel, toh bro, kepada rasul dan iman, oke. Tes apostoles hemon, ya. Aturan ke berapa itu? Ya sebentar bro, saya carikan aturan keberapa ya, santai. Oke, Tuhan akan memberitahukan. Ini tentang perbandingannya dulu ya bro. Himon Yesus Kristo, oke, kai ton tuplon, ya, terpujilah Hoteos kai pater, tau kurion, oke, Tuhan Bapa kita. Aturan pertama, oh ini aturan pertama. Aturan pertama bunyinya jika dua nomina dari kasus yang sama dihubungkan dengan kopulatif kai dua nomina ya. Jadi Grenville Safrul itu membahas noun ya, bukan proper name ya, noun. Jika nomina dari ini aturan pertama, aturan kedua mana ya, agak lambat ya, aturannya kan hanya sampai ke 6 atau ke 7 aturannya. Jadi contohnya begini saja bro ya, di dalam nanti saya carikan. Di dalam teksnya di sini berbicara ini ya, ini yang Anda bawakan. Oke. Ho heorak kamen ya, ho heorak kamen kai akhe ho wamen apange lomen kai himin hina kai himeis ya, koinonian ya, exete met, oke, exete met hemon kai he koinonia fellowship
de he hametera tou patros ntar ya, tou patros kai meta tou huyo. Nah, argumentasi ini akan dengan kata meta. Jadi dengan kata meta diterjemahkan bersama-sama dengan pembuktian dua pribadi. Nah, jadi kita pembuktian dari benang merahnya nih. Apakah anak itu bukan Bapa? Dengan kata meta, apakah anak ini diartikan bukan Bapa? Tidak bisa. Anak ini tidak bisa dibuktikan hanya dengan meta karena bentuknya di sini adalah generik, bukan proper name. Kalau di sini Yod He Vav He Kai Meta Yesua, barulah benar bahwa ada pribadi Yod He Vav He secara proper name dan ada pribadi Yesua secara proper name. Di sini adalah gelar Bapa bersama, Bapa dan anak, Bapa bersama anak, Bapa bersama anak. Pembuktiannya apakah benar-benar objek yang olehnya ini kan di sini bukan objek, di sini sebagai kepemilikan ya. Ini kepemilikan ya. Jadi ini bukan tentang objek, ini tentang kepemilikan. Maaf brother. Tadi masalah gelar dulu, bro sudah mengangkat bahwa masalah gelar itu dalam Greenfield. Nah itu aturan keberapa supaya bro sebentar, nanti saya tidak carikan itu. Berjalan di atas dasar yang tidak pernah ada. Silakan. Oke. Nanti saya carikan itu pembuktiannya kalau dihubungkan adalah nama dengan nama itu baru bisa diartikan dua ya. Ini yang dihubungkan adalah gelar dengan gelar. Nanti saya carikan itu ya. Kata meta kan saya sudah kasih jelasan tadi. Meta itu tidak memfokalkan atau tidak berarti mutlak bahwa dua objek atau dua noun yang dihubungkan itu berbeda. Tidak ada pembuktian itu. Tidak ada kajian seperti itu. Jika yang dihubungkan proper name dengan proper name itu langsung bisa dikatakan iya, itu dua objek. Itu dua pribadi yang berbeda. Problemnya di sini adalah patros sebagai genitif ya. Ini kan genitif ini merujuk kepada apa? Genitif kepemilikan untuk apa? Itu loh. Genitif ini kepemilikan siapa? Ini kan genitif kepemilikan yang para murid. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, kalau memang Bapa dengan anak itu adalah objek yang berbeda, tentu persekutuan ini akan membunyikan bahwa Bapa dan anak ini adalah plural. Kalau kita mau lihat dari kata kerjanya kan merujuk kepada murid-murid. Murid-murid ini mau bersekutu dengan siapa? Persekutuan ini membunyikan apa? Singular atau plural? Dan kata meta yang Anda dibawa ini untuk mengargumentasikan bahwa Bapa dan anak ini adalah dua objek dengan berbeda dengan kata meta. Itu tidak bisa. Karena Bapa itu adalah generik, anak juga generik. Itu loh. Nah, problemnya kita harus tarik benang merahnya. Anak ini siapa? Nah, Alkitab kan menjelaskan anak itu adalah penyataan inkarne dari Allah itu. Nah, kalau Allah kita hanya satu yaitu Bapa, lalu bagaimana pula dia bukan anak? Itu. Jadi kajiannya ini tentang asal usul, bukan tentang mindset doktrin yang diterapkan untuk ini. No. Kita tidak berbicara itu. Kita berbicara garis besar keseluruhan Alkitab. Anak ini siapa sebelumnya? Apakah di dalam diri Bapa sudah ada anak? Apakah di dalam diri anak ada diri Bapa? Itu kan kajiannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengukur hanya dengan kata meta. Begitu. Oke, brother. Jadi gini, berarti anggap aja nih. Gini, berarti meta itu bahwa sang Bapa itu bicara metanya hilang gitu, bro. Berarti sang Bapa adalah sang anak gitu, bro. Oke, jadi gini. Menurut bro, meta dalam pengertiannya ya mencerminkan diri yang juga memunculkan penggunaan kata tersebut sebagai kata sifat. Itu meta bisa digunakan kata sifat yang berdiri sendiri, di mana kata meta juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang mencerminkan diri atau merujuk kepada diri sendiri. Contoh tadi metanoia.
Metanoia itu tidak melibatkan orang, dia bertobat. Dia metanoia, dia bertobat, pribadinya. Dia dengan Iya, jiwanya. Sebentar. Anggap aja Sebentar, bro. ajak Jack Citah dengan jiwanya gitu menggunakan kata meta. Setuju nggak, bro? Iya, metanoia itu kan bertobat. Oke, Bro Billy tolong besarkan saya, bro. Oke, aku datang ke poinnya nih. Sekarang Bro Billy izin dong, tolong besarkan saya, thank you. Oke ya, tadi kita sudah tangkap dari Bro Malikil ya, bahwa meta itu mendeskripsikan diri sendiri. Nah ini, sayangnya ya. Bukan begitu. Konteksnya. Oke. Ya, silakan dibenarkan Jelas, dulu. dengar baik-baik. Meta itu tidak mutlak itu dua pribadi. Nangkap nggak, bro? Jadi Iya. meta itu bisa berarti diri sendiri. Saya catat ya. Saya catat, brother. Tidak mutlak dua pribadi. Iya. Bisa diri Mutlak sendiri. dua. Bisa diri sendiri ya. Pribadi. Oke, bisa diri sendiri ya. Bisa diri sendiri, bisa lebih dari Puji diri Tuhan. sendiri. Oke, puji Tuhan. Oke. Saya buka kamera ya. Ya. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Brother kita Malikil mengatakan bahwa meta itu tidak mutlak dua pribadi, bahkan bisa diri sendiri. Sayangnya ya. Ini ya. Participation with us and the partisipasi in that the hour dengan persekutuan kami dengan Sang Bapa. Ini dengan nih meta ini ya. Saya buka nih tadi. Tidak mutlak dua pribadi. Berarti kami ini jemaat Tuhan ini tidak dua pribadi dengan Sang Bapa gitu ya. Karena ada meta gitu ya. Jadi ini bisa diri sendiri. Berarti Bro Rion, Gurunda, Berarti lu kita sama Bapak itu satu pribadi lu. Iya, berarti kita patros. Iya, kita Malikil. patros. Selesai. Hancur. Oke, saya tanggapi. Santai kawan. Iya. Saya tanggapi ya. Jadi memang Itu ya, brother. Nah, argumentasi yang pertama. Bro Cita seperti putus asa ya. Sorry saya baca. Iya. Oh, ini memang Sudah toh ada atau masih? putus asa, brother. Belum, Ya. brother. Oke, Nah, lanjut. Izinkan saya bahas yang pertama tadi ya. Jadi, brother tidak bisa menunjukkan posisi gelar itu dalam Granville. Itu yang pertama. Karena itu yang saya minta tadi. Dan itu belum ditunjukkan sampai sekarang. Tetapi saya dengan tegas saya bisa menunjukkan bahwa menurut aturan ke-6 dalam Granville Sharp Rule ini totally clearly ya, nggak ada saya nggak nambah-nambahi gitu loh, karena tantangan bagi kita adalah jangan sampai kita tambahi. Jelas aturan ke-6 Granville, jika nomina-nomina baik personal maupun tidak dari kasus yang sama dihubungkan dengan kopulatif K dan masing-masing nomina memiliki kata sandang, maka nomina-nomina itu merujuk pada pribadi atau hal yang berbeda. Saya sudah konsisten dengan aturan ini, Granville. Nah, kemudian Bro dari awal Bro menolak penggunaan meta di yang dulu Bro dari awal ini harusnya meta. Yohanes 1 ayat 1 tuh biar distinct itu harusnya menggunakan meta. Oke, saya ikuti. Santai ya, Bro ya. Aku nggak pernah ngomong yang aneh-aneh ya. Semua kawanku di sini. Nah, saya ikuti. Oh, harus meta. Ya sudah, ketemu nih. Berarti to patros kei meta. Loh, ini distinct. Bro Samuel, Bro Unity mengaku ini distinct. Bro Unity juga waktu itu cuma berdiam, tapi Bro Samuel mengakui ya memang itu ada dua pribadi, jujur gitu. Tapi ya
Nah, yang ketiga, kalau bro tadi mengatakan bahwa Meta itu adalah bisa diri sendiri, maka Rion adalah sang bapa. Gurunda Rion ini, gurunda saya ini adalah sang bapa itu sendiri karena satu pribadi. Silakan, brother. Oke. Jadi bro, apa ya, untuk membentengi argumentasi harus melihat kondisi situasi. Manusia bukan Tuhan. Jadi saya sih menilai itu ya bersama-sama dengan Bapa ya. Boleh sebentar saya besarkan ya. Jadi di sini kan konteksnya yang kita bahas adalah tentang anak dengan Bapa. Kalau kami ini adalah murid kan sudah jelas bukan Tuhan, bro. Itu loh. Jadi kita sudah tahu murid-murid ini bukan Tuhan. Tidak bisa dijadikan argumentasi untuk membuat suatu lompatan untuk menguatkan argumentasi itu. No. Ini saya bawakan dulu Meta ya dalam definisinya. Ini ya, ini definisi Meta. Meta dalam Greek ya, grammar ya, dalam grammar Meta definisi. Jadi Meta ini definisinya, saya coba terjemahkan ya, biar kawan-kawan juga membaca. Di mana meta digunakan untuk mendeskripsikan, ya. Jadi meta itu tidak mutlak dua, bisa. Ini gimana ya? Oh nggak bisa besar. Osep, ini ya. Di mana meta digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang mencerminkan diri sendiri atau merujuk pada diri sendiri, itu meta. Itu. Ini kajian linguistiknya meta. Nah, bro kan membawa kajian Grenville Sharp-Rule dengan Bro Monotri, tolong dibesarkan dong malikilnya. Sorry kupotong. Oke. Dia kayaknya dapat telepon. Oke ya, saya lanjutkan ya. Bro kan mendasari argumentasi itu dari kajian Grenville Sharp-Rule yang basisnya noun. Ya, noun, bukan kata proper name. Bukan berbicara proper name, tapi noun. Nah, noun ini kan banyak, ada noun generik, ya, ada noun proper name, ada noun yang lain. Nah, tetapi dengan basis penjelasan itu, bro generalisir semua. Pokoknya semua, kalau noun itu pasti berbeda. No, tidak demikian. Karena banyak ayatnya di dalam Alkitab, gelar-gelar Tuhan itu dibunyikan, dihubungkan, dan dihubungkan dengan kopulatif. Apakah semua berbeda? Tidak. Tidak ada. Kalaupun ada kata tou itu untuk menyatakan bentuk kata itu. Contohkan di ayat yang lain, tou pater, tou huio. Ya bukan berarti dengan kata tou pater dengan tou huio itu dua objek yang berbeda secara substansi. Tidak. Jadi begini penjelasannya ya. Saya kasih contoh Soeharto. Soeharto itu proper name. Gelarnya dia disebut sang diktator dan bapak pembangunan. Nah, secara definisi kata, bapak pembangunan ya berbeda pengertiannya dengan sang diktator. Tetapi apakah perbedaan bapak pembangunan dan sang diktator yang disematkan kepada Soeharto adalah pembuktian secara substansi adalah berbeda? Tidak. Secara pengertian kata itu memang berbeda. Tetapi secara substansi itu adalah objek yang sama, oknum yang sama, pribadi yang sama, yaitu Soeharto. Nah, tentang anak dan bapak kan kita tidak pernah menemukan di dalam Alkitab anak bukan bapak bukan anak. Gak ada, justru Alkitab terang benderang berkata bahwa Bapa dan Anak itu adalah Kristus. Itu. Jadi kita di sini mau mendiskusikan sesuatu yang basisnya bahasa, lalu dengan menggunakan kacamata doktrin, gak akan nyambung, kawan. Kenapa? Kalaupun saya mau ikuti maunya Bro Jack, ya, dengan bahasa seperti itu, konsekuensinya itu politeis. Anda terima politeis? Tidak terima. Nah, artinya apa yang Anda sedang bantah saat ini tidak sepengharapan dengan konsekuensi, tidak sejalan dengan konsekuensi. Itu. Jadi 1 Yohanes 1 adalah suatu blunder ya menurut saya dari 1 Yohanes 2 ayat 1.
Jadi saya tahu pasti bronya larinya ke situ karena memang harapannya hanya di situ untuk membuktikan bapak dan anak itu berbeda. Itu dengan kata meta tidak bisa digunakan sebagai pembuktian karena meta itu esensinya adalah subjek itu ada bersama-sama dengan objek, itu esensi. Nah, nanti pembuktiannya apakah objek itu adalah berbeda dengan subjek. Nah, pembuktiannya apakah anak itu berbeda dengan bapak. Nah, kalau Alkitab mendukung itu, anak bukan bapak, bapak bukan anak, baru benarlah meta itu berbeda secara substansi atau dua pribadi. Begitu, bro. Oke, thank you, brother. Bro Monotri, boleh nggak digedein? Kayaknya lagi teleponan. Oh, oke. Iya, Bang. Jadi gini ya, teman-teman, data saya tadi saya punya kekuatan data, ya, dibuktikan dengan aturan Grenfell-Sharp rule yang sama-sama disepakati. Nah, saya tanpa bermaksud membandingkan, tapi saya cukup respect dengan Brother Samuel waktu itu. Kita nggak banyak debat, karena memang sesuai dengan aturan, ya kita ikut aturan. Nah, dari sini ada kata yang agak unik ya dari saudaraku ya, Bro Malikil.